Kegiatan saat ini adalah praktikum in vitro mata kuliah pakan dan nutrisi ruminansia. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum in vitro. Dengan adanya video ini, mahasiswa bisa memahami tentang pelaksanaan in vitro, baik untuk praktikum nanti dan untuk penelitian skripsi. Capaian pembelajaran mata kuliah pakan dan nutrisi ruminansia adalah setelah mengikuti kuliah 1 semester akan dapat menganalisis bahan pakan secara in vitro. Tujuan praktikum ini adalah mahasiswa dapat melakukan analisis kecernaan secara in vitro. Acara praktikum secara lengkap adalah kecernaan bahan kering pakan, kecernaan bahan organik pakan, produksi volatil fatty acid (VFA), dan produksi amonia. Sebagai acara praktikum pertama, mengukur kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik, produksi VFA, dan NH3 pakan yang diinkubasi. Prosedur kegiatan praktikumnya adalah 1. Persiapan, 2. Inkubasi. Kegiatan persiapan percobaan in vitro adalah sebagai berikut: menyiapkan timbangan analitik, menyiapkan sampel pakan sebanyak 2 gram, mengambil cairan rumen, menyiapkan bahan kimia untuk membuat larutan penyangga, menyiapkan tabung fermentor, menyiapkan oven, menyiapkan shaker water bath, menyiapkan gas CO2, menyiapkan larutan HgCl jenuh, menyiapkan larutan pepsin HCl 0,3%, menyiapkan alat destilasi uap, labu godok, pipa penghubung dan pendingin Liebig, menyiapkan labu Erlenmeyer dan pipet, menyiapkan buret makro, menyiapkan cawan konve dan vaselin. Ini adalah sampel pakan yang akan kita uji secara in vitro untuk mengetahui kecernaannya. Ini adalah tabung fermentor yang dilengkapi dengan tutup karet dan ada ventilnya, sehingga pada saat proses fermentasi itu gas bisa keluar. Tabung fermentor ini diisi dengan cairan rumen yang kita ambil dari rumah potong hewan, kemudian dimasukkan larutan McDougall ke dalam fermentor ini dan sampelnya.
Kegiatan inkubasi pada prinsipnya adalah proses pencernaan fermentatif menggunakan shaker water bath. Adapun prosedur inkubasi adalah sebagai berikut. Masukkan tabung fermentor ke dalam shaker water bath. Memasukkan CO2, tabung ditutup dengan karet berpentil dan inkubasi selama 24 jam. Setiap 4 jam dialiri gas CO2. Setelah 24 jam, tutup tabung dibuka, ditambah HgCl2 2 tetes. Dilakukan penyaringan. Supernatan untuk mengukur VFA dan NH3. Residu endapan untuk percobaan hidrolitik ditambah 40 ml larutan pepsin. Inkubasi selama 24 jam. Tutup tabung dibuka. Residu disaring. Kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselen. Keringkan residu dalam oven 105 derajat Celcius selama 24 jam. Masukkan cawan porselen ke dalam desikator. Timbang bobotnya. Hitung kecernaan bahan kering dan bahan organik. Hasil penyaringan adalah residu endapan dan supernatan berupa cairan. Supernatan ini untuk analisis VFA dan NH3. Adapun prosedur mengukur produksi VFA adalah labu godok diisi air dan dididihkan. Kemudian dipipet supernatan 5 ml, masukkan ke dalam tempat sampel dan tambah 1 ml H2SO4 15%. Siapkan NaOH 0,5 N 5 mm dengan labu Erlenmeyer untuk menampung destilat. Tambahkan indikator PP 2 tetes ke dalam destilat.
Kemudian titarlah destilat dengan HCl 0,5 N sampai berubah warna. Untuk menghitung kadar NH3 adalah olesi cawan konwe dan tutupnya dengan vaselin. Pipet 1 ml asam borat ditempatkan di tengah. Pipet supernatan 1 ml teteskan di bagian sebelah kanan sekat. Miringkan cawan. Pipet 1 ml Na2CO3 jenuh teteskan di bagian sebelah kiri sekat. Tutup cawan konwe, gerakan ke kanan dan ke kiri. Setelah campur, tunggu selama 24 jam. Titar dengan H2SO4 0,01 N sampai terjadi perubahan warna dari biru ke merah jambu. Dengan melihat video ini memberikan gambaran secara jelas kepada mahasiswa agar pelaksanaan praktikum in vitro dapat efektif dan efisien.